Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Pasa, NPM 18211129, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Yang terhormat kepada Ibu Okta Ainita selaku dosen mata kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Okta yang berjudul tentang resume materi tentang pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Baik, langsung saja kita ke dalam pembahasan, yaitu membahas tentang hasil presentasi yang saya buat yang berjudul tentang pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah pengertian RPPLLH, yaitu Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH adalah perencanaan tertulis yang membuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Acuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang RPPLH ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan yaitu yang pertama, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang keenam, menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang ketujuh, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang ke-8, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang ke-9, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan yang ke-10, mengantisipasi isu lingkungan global. Lanjut ke perencanaan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang 32 Tahun 2009 dilakukan melalui tahapan 1. Inventarisasi lingkungan hidup. 2. Penetapan wilayah ekoregion. 3. Penyusunan RPPLH. Pemanfaatan dilakukan berdasarkan RPPLH bila RPPLH belum tersusun. Pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan 1. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. 2. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup. 3. Keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat dan melaksanakan KLHS. Lanjut, mekanisme pelaksanaan. Yang pertama, pengkajian pengaruh rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Yang kedua, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan perencanaan dan program. Yang tiga, rekomendasi perbaikan untuk pengembalian keputusan kebijakan, rencana, dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Isi KLHS. 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. 2. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup. 3. Kinerja layanan dan jasa ekosistem. 4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Kelima, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang terakhir, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Kita lanjut ke AMDAL. Pengertian AMDAL adalah analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial ekonomi, biologi, dan sosial budaya yang semuanya haruslah dilakukan secara menyeluruh. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.
Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural. Dalam hukum AMDAL di Indonesia adalah peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup yang merupakan pengganti PP 27 tahun 1999 tentang AMDAL. AMDAL sendiri telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1982. Lanjut. Hal-hal penting terkait AMDAL. AMDAL dan UKL atau UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 14. Penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan dokumen AMDAL. Pasal 28. Komisi penilaian AMDAL pusat, provinsi maupun kabupaten kota wajib memiliki lisensi AMDAL. Pasal 29 ayat 2. AMDAL dan UKL dan UPL merupakan persyaratan untuk menerbitkan izin lingkungan. Pasal 36. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai kewenangannya. Pasal 36 ayat 4. Penegakan hukum terkait pelanggaran AMDAL. Pasal 1, pasal 109 sampai 110 dan 111. Tidak memiliki dokumen AMDAL, audit LH, tidak memiliki UKL, UPL atau DPLH. Pasal 121. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan di PowerPoint saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.